Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Selanjutnya akan kita bahas kelanjutan dari hak-hak yang harus dipenuhi sebagai kita kaum muslimin. Pertama tadi hak kita kepada Allah Ta'ala. Yang nomor dua hak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hak kita kepada orang tua. Sekarang al-haqqur rabi', hak yang nomor 4, hukukul aulad. Ini berat sekali. Nah, gimana caranya? Iya. Yaitu hak anak-anak. Jadi bukan orang tua saja yang punya kewajiban, anak pun juga punya kewajiban dan juga punya hak. Selanjutnya qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, al-auladu yang namanya anak tasmalul banina wal banat, mencakup anak laki-laki dan juga anak perempuan. Selagi itu anak kandung atau anak tunggal bapak atau tunggal ibu atau lain ibu, karena itu namanya anak kita. Wa hukukul aulati kasiratun, hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua anak ini banyak sekali. Jadi hak-hak anak yang diperoleh dari orang tuanya banyak sekali, bahkan melebihi daripada haknya orang tua. Min ahamiyah, di antara paling pokoknya yang harus kita perhatikan sebagai orang tua, at-tarbiyatu, mendidik. Karena anak yaitu kurang akalnya dan banyak geraknya, dan juga orang tua lebih pandai daripada anaknya karena duluan yaitu umurnya. Pertama, pendidikan apa? Wahiyya tanmiyatuddin, bagaimana kita bisa kembangkan agamanya anak ini. Dan ini paling baiknya, karena dia mengatakan idza matal insanu inqata amaluhu. Kalau manusia itu sudah meninggal dunia, putus amalnya. Di antara yang bisa mengalir pada orang tua, wa waladin shalihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Ya, kita wajib membina, menumbuhkan dinnya, wajib mendidik. Ini kewajiban orang tua. Wal akhlaqi, dan juga kita wajib yaitu menumbuhkan akhlaknya. Akhlak, karena beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Fi nufusihim, bagaimana akhlak ini ada pada jiwa anak-anak kita. Dan kebaikan anak tergantung pula kebaikan orang tua. Karena apapun bagaimanapun anak mengikuti orang tuanya. Dan perlunya orang tua wajib mengarahkan kepada anak pendidikan yang baik. Baiknya anak, baiknya orang tua. Hatta yakunu ala janibin kabirin, sehingga anak ini memiliki dari sisi yang besar sekali, min dzalika, yang berupa pendidikan. Bagaimana kita mengutamakan pendidikannya. So, kalau anak ini sudah menjadi anak yang soleh, walaupun orang tua miskin, atau anak hidup sederhana, maka tenang. Karena ketenangan itu dijamin dengan ilmu dan dijamin dengan amal soleh. Tidak ada orang paling miskin kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai 3 hari berturut-turut, katanya Aisyah, belum pernah mendapatkan roti. Bahkan 1 bulan, yaitu beliau tidak masak karena tidak ada yang dimasak. Sehingga para sahabat mengirim yaitu sepotong roti, gandum,
Begitulah hidupnya Rasulullah SAW. Tapi kemiskinan tidak membuat yaitu kurangnya iman. Karena kenikmatan yang abadi adalah kenikmatan iman, kenikmatan amal soleh. Qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat At-Tahrim ayat nomor 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qutuhan nas wal hijarah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Orang beriman termasuk kita semuanya yang beriman. Baik imannya sudah sempurna atau menengah atau kurang, tetap Allah Ta'ala memanggil orang beriman. Qu anfusakum, kita disuruh memperbaiki diri kita dulu. Sebelum memerintah anak baik, mulailah kita berbuat baik dulu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum memerintahkan yaitu umatnya sholat, beliau sholat dulu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini peran orang tua sangat baik sekali terhadap anak, terutama bapak. Nah, orang tua laki-laki ini punya peran yang cukup besar. Nah, dan kalau kita menjadi orang contoh yang baik, anak kita insya Allah yaitu mengikuti kita. Lihat seorang ibu, ketika seorang ibu itu sholat, anak putri yang masih kecil dia ingin minta dibuatkan rukuh dan sholat, walaupun tuh lari ke sana kemari, tapi fitrah manusia ada, ingin melihat ibunya, apa yang dikerjakan oleh ibunya, apa yang dikerjakan oleh ayahnya. Jadi pertama, untuk baiknya anak kita, kita wajib memperbaiki diri kita dulu. Qu anfusakum, baru wa ahlikum. Wa ahlikum termasuk istri kita, termasuk pula anak, ya, termasuk keluarga yang ada di rumah kita. Wa ahlikum, dan jagalah yaitu keluargamu naron dari api neraka. Wa quduha, yang bara apinya neraka ini annasu, dibuat dari manusia, wal hijaratu, dan batu. Makanya kalau manusia terbakar cepat sekali dia, karena dia mengandung lemak. Dan juga batu kalau sudah dibakar, yaitu dia kekuatan api lebih tinggi daripada kayu yang dibakar. Sampai karbit pun dibuat daripada batu. Inilah kaum muslimin wal muslimat bertanggung jawab seorang ibu dan seorang bapak, agar anak kita baik, karena kebaikan anak, kebaikan orang tua. Sebaliknya pula kalau anak dia menjadi anak yang tidak baik, naudzubillah min dzalik, sedih pula orang tua. Bahkan kalau ada masalah, dari masalah dipanggil orang tua kita, Pak, anaknya sedang ini, sedang ini. Ini pertama, kita wajib mendidik anak kita dengan pendidikan din. Dan jadilah kita menjadi suri tauladan yang baik untuk anak kita. Bangun dulu, sholat, mengajak anaknya. Kita bangunnya anak-anak kita, ya, untuk sholat. Sebagaimana kita bangun dulu, memberi contoh bagaimana makan, termasuk juga bagaimana kita berbaju di rumah, termasuk bagaimana kita menjaga lisan-lisan kita. Jangan sampai didengar oleh anak kita yang mana lisan kita kurang baik. Karena anak pada dasarnya meniru orang tua, terutama anak kecil. Yang nomor 2, kewajiban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kita dipaparkan ayat Allah Ta'ala, agar kita menjadi orang yang baik, kemudian mendidik anak kita supaya baik. Kemudian juga beliau bersabda, kullukum ra'in, setiap kamu hai kaum muslimin adalah yaitu pemimpin. Ra' itu maknanya ra'in, ra'a, memelihara, itu pemimpin. Wa kullukum, dan semuanya kamu hai orang muslim, mas'ulun, bertanggung jawab, akan ditanya. Mas'ulun, akan ditanya an ra'iyati, apa yang ia pimpin. Maknanya seorang suami akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang kepemimpinan dia kepada istrinya. Seorang istri pun juga akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang mendidik anaknya. Dalam satu hadis, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi.
Maka wanita itu menjadi pemimpin di rumah suaminya dan memimpin anak-anaknya. Sekalipun itu anak tiri umpamanya, kewajiban bagi seorang istri. Warajulu ra'in fi ahli, seorang laki-laki yaitu kaum pria menjadi pemimpin untuk mengatur istri-istrinya. Ahli termasuk istri. Dan masuk pula anak. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan kaum pria ini bertanggung jawab tentang apa yang ia pimpin di rumah. Entah itu cucunya, itu anaknya, keluarganya, atau juga saudara yang ada di rumahnya. Ini kewajiban bagi kaum pria. Maka kaum pria akan menjadi baik pemimpinnya kalau berdasarkan dengan ilmu. Inilah kebutuhan ilmu melebihi daripada kebutuhan yang lainnya. Karena ilmu tidak bisa dihadiahkan. Al-ilmu bit-ta'allum, itu sabdanya beliau. Ilmu itu wajib diperoleh dengan belajar. Kalau makan yang lain orang bisa ngasih. Orang miskin kita sumbang makan. Kalau kita menyumbang ilmu belum bisa. Karena al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Fal aulatu, maka anak-anak kita amanat, tentu amanat dari Allah Ta'ala yang dibebankan fi unukil walidaini, di pundaknya dua orang tua. Ini harus hati-hati kita. Sebelum kita ditanya oleh Allah Ta'ala, kita harus persiapan untuk mendidik anak kita. Karena kita mesti ditanya oleh Allah Ta'ala. Ditanya tanggung jawab kita terhadap anak kita. Wahuma, dan dua orang tua ini, bapak ibu ini, mas'ulani, akan ditanya anhum, tentang anaknya, kapan? Yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Nah ini ya, ini kesempatan kita masih diberi oleh Allah Ta'ala hidup, maka perbaikilah diri kita. Dan mari kita tingkatkan mendidik anak kita, terutama pendidikan masalah urusan ini yang menjadi sebab baiknya anak kita, insya Allah. Wa bitarbiyatim, dan harus kita didik anak-anak ini dengan apa? At-tarbiyata diniyata, kita didik dengan pendidikan agama. Karena baiknya orang itu tergantung dengan yang ia pelajari. Ketika dia mempelajari ilmu din, para sahabat ketika berilmu menuntut ilmu kepada beliau menjadi paling baiknya orang. Khairun nasi qarni, itu sabda beliau. Paling baiknya generasi adalah yaitu orang hidup bersamaku. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, generasi tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Bayangkan para sahabat sebelum mendapatkan ilmu dari beliau, belum mendapatkan yaitu pelajaran dari beliau, menjadi orang yang jelek. Tatkala menuntut ilmu beramal menjadi orang paling baik. Wal akhlaq wal akhlaqiyata, dan kita wajib mendidik akhlak. Ya, karena Allah Ta'ala menjelaskan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Nabi memiliki akhlak yang paling mulia. Dan akhlak ini yang membedakan diri kita dengan hewan. Membedakan diri kita dengan orang kafir. Kenapa Allah menjelaskan orang kafir? Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu. An'am. Walladzina kafaru, dan orang kafir, yatamatta'una, mereka bersenang-senang. Wa ya'kuluna, dan mereka makan kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan makan. Itu ayat dari surat Fussilat. Wan naru maswallahum, dan neraka tempat tinggal mereka. Orang mukmin, ketika Allah Ta'ala menjelaskan ciri orang kafir, ciri orang mukmin adalah orang mengikuti sunnahnya beliau, sehingga menjadi sebab masuknya di dalam surga. Ya, orang kafir yang penting ingin dikerjakan. Tapi orang mukmin, keinginan itu harus ditimbang. Ini diridhai oleh Allah apa tidak? Ketika Allah meridhai, mengambilnya. Ketika Allah Ta'ala tidak meridhai, tidak diamalkannya. Inilah kebaikan orang mukmin. Makanya beliau menjelaskan al-jannatu sijnun lil mu'min. Ad-dunya sijnun lil mu'min. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Kenapa? Tidak semua yang diingini dibolehkan oleh Allah. Berbeda dengan orang kafir, ya, bahwasanya yaitu ad-dunya
yang jannatun lil kafiri. Itu hadis diriwayatkan oleh Muslim. Bahwa surga ini tamannya orang-orang kafir. Maunya apa saja tidak ada kendalinya. Tapi orang mukmin mau beramal dilihat dulu, diridhoi oleh Allah apa tidak. Ini halal apa haram. Tetapi kita hidup di dunia hanya sebentar. Taruhlah sengsara tidak semisal sengsara orang di neraka. Bayangkan umur kita tidak seperti umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Umur kita 50 tahun kaki kita sudah terasa sakit. Ya ini hidupnya. Dan umurnya umatnya beliau baina sittina wa sab'in. Standar antara 60 dan 70 tahun. Makanya para sahabat kalau sudah umur 40 tahun meningkatkan amal ibadahnya. Mengurangi rakus urusan dunianya. Subhanallah. Dan itu kita paham sendiri. Kalau kita sudah lanjut usia ini Masya Allah. Lain dengan kita waktu makan pada waktu masa muda kita. Orang tua dia sekedar berapa suap nasi sudah cukup. Selanjutnya. Wal akhlaqiyatu. Dan pendidikan akhlak. Yakhrujul walidani. Maka akan keluar dua orang tua ini. Min tabi'ati hadhi ra'iyah. Mengikuti yaitu pemimpinnya. Maknanya mengikuti orang diikuti. Wa yaslukhul awladu. Dan akan menjadi baik anak ini. Fayakununa maka menjadi anak ini qurrata ainil abawaini. Menjadi penyejuk hati, penyejuk mata kedua orang tua. Ya, bayangkan kalau kita punya anak, dia sholat, dia bisa beramal soleh, dan juga bisa beribadah. Kebahagiaan untuk orang yang beriman. Kebahagiaan untuk orang tua. Karena tidak sia-sia mendidik anaknya. Fit dunya, bagi dunia merasa sejuk, apalagi wal akhirat di akhiratnya. Dan akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala anak yang soleh ini dengan orang tuanya yang soleh. Ya. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, alhaqna bim dzurriyyatahum, aku akan pertemukan keturunan mereka dengan bapak-bapaknya. Ya ini ayatnya. Yaqulu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Surat At-Tur nomor 21. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, mulianya orang beriman. Dan untuk menjadi orang beriman lebih mudah. Karena modalnya menuntut ilmu. Diamalkan ilmu itu menurut kemampuannya. Dan dijauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah Ta'ala lebih mudah. Karena semua larangan itu hanya tinggal kita meninggalkannya. Tetapi melaksanakan perintah Allah butuh ilmu. Dan butuh kekuatan fisik, bahkan kadangkala butuh kekuatan harta. Untuk orang berinfak butuh keluar harta. Untuk orang salat butuh tenaga yang sehat. Dan orang-orang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan diikuti oleh keturunan mereka. Anaknya mengikuti, cucunya mengikuti. Apa katanya Allah Ta'ala? Alhaqna bihi, maka aku pertemukan. Ya, kami pertemukan mereka-mereka ini dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan cucunya, dengan anaknya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini keuntungan bagi orang tua yang bisa memperbaiki diri, meningkatkan imannya. Keuntungan pula seorang ibu yang bersabar mendidik anaknya. Dan juga keuntungan anak yang soleh karena sebab pendidikan orang tua. Umumnya anak menjadi soleh itu karena pengaruh orang tua. Bukankah ada hadis bahwa manusia ini lahir tidak tahu apa-apa, fa'abawahu yuhawidanihi. Beliau bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak lahir dalam keadaan fitrah, tidak berdosa. Lalu beliau mengatakan,
fa abawahu yuhawidani. Dua orang tuanya yang menjadikan dia sebab menjadi orang Yahudi. Au yunassiranihi, atau yang menjadikan Nasrani, pengaruh orang tua. Ya. Au yumajjisanihi, atau menyembah matahari. Itu sebabnya orang tua. Maka pendidikan ini penting sekali. Pengaruh orang tua terhadap anak penting. Nah, inilah supaya kita menjadi anak kita menjadi baik, ada sebab harus orang tua mendidiknya, mengawasinya, kita kontrol kemana anak kita ini. Malam kau tidak datang, kemana kita tanya, dan kita harus sering menanya, karena kebaikan anak kebaikan orang tua. Bayangkan kalau ada suatu peristiwa anak naudzubillah min dzalik mencuri barang, tentu dicari orang tuanya. Atau ada kecelakaan, tidak mungkin yaitu orang tuanya tidak dipanggil. Selalu ada hubungan. Inilah perlunya kita waspada mendidik anak-anak kita, terutama pada zaman sekarang, zaman fitnah. Wa ma alatnahum, dan kami tidak mengurangi amal-amal mereka, min amalihin, dari amal-amal anaknya, min syai'in, sedikit pun. Nah, ketika orang tuanya memiliki keutamaan iman, keutamaan amal soleh, anak yang soleh walaupun tidak sederajat orang tuanya, dikumpulkan oleh Allah. Dan alangkah indahnya, dikumpulkannya bukan di dunia, dikumpulkan di akhirat mendapatkan nikmat yang sama. Ini faedahnya keutamaan orang tua yang selalu mau mendidik anaknya. Jangan dibiarkan anak. Karena dia itu amanat Allah Ta'ala yang Allah titipkan kepada kita. Dan pada dasarnya anak ini tidak punya ilmu. Menjadi sebab punya ilmu karena pendidikan orang tua. Kullu mri'in, setiap manusia, bima kasaba, apa yang ia lakukan, rohinun, terikat atau tergadaikan. Jadi manusia yaitu terikat dengan amalnya. Ketika amalnya baik, Allah Ta'ala akan masuk ke dalam surga. Dan itulah yang kita harapkan. Ketika orang itu amalnya buruk, naudzubillah min dzalik, maka Allah akan masukkan ke neraka karena sebab adilnya Allah. Alatnahum, mana alatnahum, aina qasnahum, kami tidak mengurangi mereka. Subhanallah. Walaupun amal ayahnya lebih tinggi umpamanya, atau amal anaknya lebih banyak, bapaknya kurang, dimasukkan sama. Ini faedahnya kerabat. Faedahnya orang beramal soleh, terangkat derajat orang tua yang sedang yaitu ilmunya, diangkatnya oleh anaknya karena banyak ilmu dan amal solehnya. Atau sebaliknya, maka ketika yaitu orang tua yang banyak ilmunya, kemudian anak dididik oleh orang tua tidak sederajat dengan ayahnya, terangkat pula oleh ayahnya. Ma'alatnahum min amalihim min syai', kami tidak akan mengurangi amal mereka sedikit pun. Kalau tidak mengurangi berarti Allah menambah. Karena kebalikan kurang adalah menambah. Wa yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal 'abdu, apabila seorang hamba ini meninggal dunia, inqata'a amalu, semua putus amalnya, sudah tidak bisa sholat, mau taklim tidak bisa karena sudah meninggal dunia, mau sholat tidak bisa lagi, mau berinfak sudah putus. Illa min salasin, kecuali 3 perkara, jika orang tua ini berkepentingan dengan 3 perkara ini. Nah ya, kita tuh ingin hidup bahagia di dunia, ingin pula nikmat di alam barzah, ingin pula nikmat di akhirat. Pertama yang bisa mengalir pahala ini ketika kita sudah meninggal dunia, sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir, termasuk membangun masjid, membangun pendidikan Islam, atau juga membuka lembaga-lembaga untuk anak yatim, menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin. Inilah yang akan terus menerus. Kita meninggal dunia, masih kita bangun, dilanjutkan orang yang sholat setelah generasi kita. Terus generasi meninggal dunia dilanjutkan generasi berikutnya. Demikian juga yaitu amalan-amalan yang sifatnya kekal.
Atau orang itu menyerahkan kebun, menyerahkan pula ini untuk ini hasilnya untuk membantu fakir miskin. Terus mengalir. Ya, sedekatin jariyah. Sedekah yang mengalir pahalanya. Yang nomor 2, aw ilmin yuntafa'u bihi man ba'dahu. Atau ilmu yang bermanfaat yang diamalkan generasi sesudahnya. Paling puncaknya ilmu yang bermanfaat ilmu din. Karena tidak ada salahnya ilmu din. Karena sumbernya wahyu, sumbernya Al-Quran, sumbernya hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak perlu dikirim pahala. Karena dengan sahabat beramal sebabnya dakwanya beliau. Para tabi'in beramal karena sebabnya para sahabat. Ahli hadis beramal karena mengikuti jejaknya para tabi'in. Terus menerus mengalir pahalanya. Ya. Bukankah beliau bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya. Inilah faedahnya ilmu. Jika kita amalkan lalu ada orang meniru kita, kita mendapatkan pahala semisal orang mengikuti kita tanpa dikurangi pahala orang mengikuti kita. Karena Allah Maha Kaya. Inilah faedahnya ilmu. Oleh karena kita punya HP, punya WA, sebarkan ilmu. Ada satu hadis kirim kepada saudara kita. Mungkin kalau kita bertatap muka merasa malu. Tapi dengan WA lain lagi dia. Kesempatan yang baik. Perangkat-perangkat yang ringan ini kalau kita gunakan dengan yang baik banyak pahalanya. Dan bisa menyimpan data-data. Menyimpan hadis, menyimpan ayat. Sehingga kalau ada orang bertanya bagaimana hukumnya, klik 2 kalimat tampil. Kirim. Nah ini perangkat yang lunak ini akan bermanfaat kalau tergantung dengan yang memilikinya. Tapi kalau orang yang memiliki ini dia tidak tahu agama, maka menjadi kerusakan dirinya. Bahkan juga mungkin memfitnah dengan HP. Tapi orang punya berilmu, dimasukkan hadis, dimasukkan ayat, fatwa. Kita mau menanya fatwanya Syekh Abdullah bin Bas, klik Ibnu Bas tampil. Nah, bagaimana hukum riba? Tampil. Bagaimana tadi ada orang nanya bagaimana hukum cacing? Cacing itu haram. Tidak boleh kita makan cacing. Haram. Sekalipun orang menganggap itu obat. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan obat dari yang haram. Kalau miskirin haram. Setiap yang memabukkan haram. Ya. Jadi ada di situ. Dan apa itu? Klik dud. Ma hukmu dud cacing. Hukmu haram. Lalu didalil. Nah ini kalau kita punya. Yaitu aplikasi hadis yang lainnya mudah. Sesuatu yang kita lupa. Klik. Oh tampil ini. Ada orang bertanya sebentar. Mau akan saya ajarkan dalilnya. Nah inilah. Yaitu mereka-mereka orang yang ghairul Islam yang membuat. Yang memanfaatkan kita. Saya ini kalau tidak bisa mendownload. Tanya sama Ustaz Harif, tolong downloadkan. Alhamdulillah dikirim saja. Ya. Nah inilah faedah yang menanya sebentar pahalanya banyak. Karena membantu saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan membalas yaitu menolong hambanya selagi hamba mau menolong saudaranya. Kesempatan yang baik sekarang. Baik kita punya keluarga di luar Jawa. Kirim hadis, kirim ayat, terjemahkan, sampaikan ke sana. Lebih lunak daripada kita bertatap muka. Nah, sekarang dakwah tidak bisa dihalangi. Tidak boleh di masjid. Islam menyebar di mana-mana. Dan sekarang alhamdulillah banyak orang-orang yang mengenal sunnah. Dari kalangan orang awam atau orang ahli bidah. Karena apa? Mendengarkan. Karena apa? Mau membaca. Dan Allah yang beri petunjuk. Nah inilah perlunya kita punya perangkat, jangan untuk main-main yang lain, tetapi upayakan bagaimana manfaat benda yang kita miliki ini, manfaat kepada seseorang, terutama orang punya ilmu. Ketika ditanya langsung ini bagaimana hukumnya, ayah meninggal dunia, punya istri 1, punya anak 2, punya saudara, klik tampil.
Nah, ya, tentunya kalau kita bisa bahasa Arab mulia. Karena fatwa para ulama turun tampil semuanya. Baik, kita lanjutkan. Awalatin salihin yad'ula, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh ini sebab pendidikan orang tua umumnya. Karena pada dasarnya anak ketika masih kecil tidak tahu apa-apa. Dengan pendidikan orang tua ini, subhanallah. Barengan inilah 3 perkara ketika kita meninggal dunia. Kalau kita pernah bersedekah, kalau kita pernah menyampaikan ilmu, kalau kita punya anak yang soleh beramal terus, pahala terkirim kepada diri kita. Nah, inilah yang harus kita fahami. Karena manusia itu ketika meninggal dunia mesti menyesal. Menyesal bagi orang maksiat karena apa? Dia maksiat. Menyesal bagi orang muslim karena dia kurang beramal soleh. Kurang, dan dia akan ya Allah, kenapa? Ya Allah, undurkan saya ini. Saya akan berbuat baik di permukaan dunia. Nah, inilah yang perlu kita fahami. Kebaikan-kebaikan setelah kita meninggal dunia, sedekah jariyah ini untuk orang-orang yang kaya. Sedekah jariyah ini bisa menyekolahkan anak-anaknya orang miskin, dibantu, ya. Dia orang awam, ya, membantu ini, tolong ini ada fulan butuh ini. Baik Ustaz, ya, di kemarin di Sidoarjo ada 4 yang ditanggung oleh jamaah, ya Ustaz. Tapi ini kriterianya harus bagus, harus cerdas. Baik, alhamdulillah. Ya, orang mukmin itu dengan orang mukmin yang itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Tidak ada manusia yang paling baik kepada manusia melainkan orang mukmin. Melainkan orang Islam, karena mereka teringat dengan pahala. Fahadha min samarati ta'dibil walati. Inilah buah orang tua mendidik anaknya. Bagikan kita punya pertanian, kita bersabar membeli bibitnya, kita tanam, kita sirami, kita berantas hawanya, tumbuh, kita yang menikmati. Itu capeknya petani. Ketika dapat banyak, ya hanya itu yang diperoleh. Dan nikmatnya, kesulitan orang tua mendidik anaknya melebihi daripada kekayaan biasanya. Karena meninggal dunia 3 yang menyertainya. Sedekah jariyah kalau dia punya kemampuan bersedekah, kemudian juga ilmu yang bermanfaat terutama ilmu din, kemudian anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Idza tarabba, tentunya apabila anak ini dididik tarbiyatan salihatan, pendidikan yang baik. Nafi'an ayyakuna nafi'an, maka akan bermanfaat untuk liwalidayhi, kedua orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya yang membiayai, yang mengarahkan, yang mendidiknya. Bayangkan ketika orang tua mendidikkan menyerahkan di pondok, ditanya, didahulukan ini biayanya, didahulukan kepentingan anaknya daripada kepentingan dirinya. Subhanallah. Bagaimana Allah Ta'ala tidak membalasnya dengan kebaikan? Hatta ba'dal mamati, sampai anak itu, sampai orang tua meninggal dunia, atau sampai anak itu meninggal dunia. Karena pendidikan orang tua yang baik, maka akan mengalir pahalanya. Nah, inilah kaum muslimin, mumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala hidup, mari kita memperbaiki diri. Ya, mari kita tidak punya anak, bisa menyekolahkan anak orang lain. Ya, orang kita dilebihkan oleh Allah Ta'ala harta. Tanya, ada pula orang datang di Mahat, Ustaz, saya mau, saya tidak punya anak, saya ingin punya anak asuh. Kita carikan anak yang cerdas, dibiayai, bahkan juga setiap bulan didatangi, mana anak asuh saya. Subhanallah, ya. Kita juga kalau punya panti asuhan, bukan hanya sekedar dididik dengan din. Dan dinamakan panti asuhan anak yatim itu kalau belum balik. Kalau sudah balik bukan anak yatim, tapi kalau mereka miskin kita didik karena kemiskinannya. Selanjutnya, walaqad istahana, dan sungguh banyak meremehkan, tidak mengindahkan atau menghiraukan, kasirun minal walidaini, umumnya 2 orang tua.
bihadzal haqqi, dengan hak pendidikan ini. Terkadang orang tua tidak memikirkan pendidikannya, yang penting kamu cari duit lah. Fa'adha'u aulatahum, mereka melantarkan anak-anak mereka. Wa nasuhum, dan mereka lupa kewajiban mereka terhadap anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ka'alla mas'uliyata, seolah-olah tidak ada tanggung jawabnya orang tua ini. Lahum, bagi mereka orang tua, alaihim, terhadap anaknya. Seolah-olah tidak punya tanggung jawab, terserah anakmu. Seperti orang barat. Orang barat itu kalau di Inggris, yang lain di Jerman, sebagaimana teman saya yang pernah di sana, ini kalau di sana sudah umur 17 tahun, 16 tahun, dilepaskan putrinya, dilepaskan lagi. Terserah kamu berbuat apa-apa. Tidak ada tanggung jawab lagi orang tua. Bayangkan begitu. Tapi kita selagi kita masih hidup wajib mendidik anak kita. Karena kebaikan diri kita, kebaikan untuk akhirat kita nantinya. Dan juga di sana tidak ada seorang anak tidak bisa mewarisi harta. Itu orang kafir. Ya, jadi orang tuanya kaya, makanya mereka ingin bagaimana bersenang-senang. Kalau anaknya sudah balik, terserah kamu kerja sendiri. Sudah lepas kamu dari orang tua. Orang Islam lain. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Punya harta yang banyak diwarisi oleh anaknya. Tapi kalau orang barat tidak ada warisan. Kamu kalau sudah balik, tanggung jawab terserah, kamu jadi apapun terserah. Tidak diarahkan menikah dengan siapa, tidak diarahkan pendidikan. Ini orang yang tidak punya ilmu. Tapi orang punya ilmu masih sayang terhadap anaknya. Dididik, dinasihati. Nah, la yas'aluna, mereka tidak menanya, aina dhahabu, kemana anaknya ini pergi. Dibiarkan. Padahal kalau kita tahu ayam itu dia mencari anaknya. Burung pernah kemarin saya punya jambu saya suruh teman untuk memetik. Menangis, burung itu dekat. Karena di situ ada susunya anaknya. Cuk terus. Maunya duper terus orang yang apa itu mau memetik jambu itu. Bayangan itu burung. Sayangnya terhadap anaknya. Nah, ayam juga begitu, kalau sudah bertelur ya, kalau kita dekat kita akan dimusuhi oleh induknya. Itu ayam, punya fitrah dia. Bagaimana manusia yang Allah Ta'ala bekali dengan akal, kemudian dia muslim tidak mengurusi anaknya, ini kesalahan besar. Allah Ta'ala yang menghukumnya. Wala mata jauh, dan tidak menanya kapan anakku ini datang. Dibiarkan terutama wanita, naudzubillah min dzalik. Memiliki wanita paling berat. Karena ujian yang paling berat sekali. Dan karena dengan akalnya yang kurang, dengan kepribadiannya yang banyak fitnahnya, perlu kita mendampingi dan segera kita nikahkan putri kita untuk keselamatan. Jangan dibiarkan mereka mencari jodoh sendiri. Yang paling baik adalah orang tua yang memilihkan pasangan untuk anaknya. Bayangkan Rasulullah SAW ketika mau menikahkan putrinya Fatimah, dipanggilnya Ali. Padahal Ali ini orang paling miskin. Dijodohkan dengan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Karena tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Kebaikan anak, kebaikan pula orang tua. Jangan dibiarkan mereka cari jodoh sendiri. Karena orang tua yang berhak memilihkan yaitu pasangan anaknya. Ini orang tua yang tanggung jawab di dalam agama. Yang merasa akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Walaman asdiqauhum, dan tidak menanya siapa temanmu itu. Siapa teman mereka, tidak peduli. Pokoknya terserah kamu pergi kemana. Malam gak datang gak apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Wa ashabum, dan juga tidak menanya siapa teman akrabnya. Tidak pernah orang tua menanya. Ini menunjukkan tidak belas kasihan orang tua terhadap anak. Wala yuwajjihunahum, dan tidak pula orang tua itu mengarahkan mereka, menasihati mereka ila khairin, kepada yang baik. Wala yanhaunahum an syarrin, dan tidak pernah orang tua itu melarang mereka anaknya berbuat jahat. Diluaskan, terserah kamu. Seperti orang-orang yang kufur. Lah ini kesalahan. Dan Allah akan menanya
besok pada hari kiamat. Tentang titipan-titipan yang Allah titipkan kepada kita, terutama anak dan juga yang lainnya. Nah, wa minal ajabi, dan sangat heran sekali, anna haula'i, bahwa mereka orang tua ini harisuna, sangat berkepentingan sekali, kullal khirsi, dengan semua kepentingan, ala amwalihim, untuk mendapatkan harta mereka. Pagi ya, jam 3 sudah pergi ke pasar ya, kemudian tokonya dibuka, tapi anak tidak diurusi. Padahal orang meninggal dunia tidak akan membawa harta, tetapi akan membawa kebaikan dirinya dan kebaikan yang ia tak ajarkan kepada anaknya. Dijaga bi khifdiyah, dijaga harta itu jangan sampai kurang ya. Yang lain rumahnya dibersihkan, yang lainnya, tapi anak dibiarkan. Padahal musibah yang menimpa kepada anak lebih bahaya pada orang tua daripada musibah harta yang hilang. Watan miyatia, dan juga yaitu dikembangkan hartanya, dikembangkan perusahaannya. Wasahari, dan juga orang-orang yang kaya ini, yang tidak tahu din ini, malam hari dia, wasahari itu maknanya begadang malam. Ala ma yuslihuha, supaya dagangannya ini bisa berkembang. Ma'annahum, padahal mereka ini yanmuna hadzal mala, mereka mengembangkan harta bendanya, mengembangkan yaitu usahanya, wa yuslihuna li ghairihim ghaliban, dan memperbaiki selain anaknya pada umumnya, tetapi anak tidak pernah diberitahu, anak tidak pernah diingatkan, dihitung saja duit. Bagaimana bisa berkembang hari ini labanya banyak daripada kemarin. Laba banyak ya ikhwan, kalau kita anak kita tidak benar akan rusak dan akan rugi kita. Berapa banyak orang tua mengeluh menangis karena sebab tingkah laku anak yang tidak terdidik. Ammal auladu, adapun anak-anaknya, falaisu minhum, mereka tidaklah mengurusi mereka ini, min syai'in, sedikit pun dilantarkan. Terserah kamu pergi kemana, kamu sholat atau tidak sholat, terserah, itu urusanmu sendiri. Tidak bisa. Allah Ta'ala mengamanatkan anak ini kepada orang tuanya. Ma'annal mukhafadhata alaihi, padahal menjaga anaknya ini, menjaga akidahnya anak, menjaga ibadahnya anak, aula, lebih utama, wa anfa'u, lebih manfaat, fit dunya, di dunianya, wal akhirah, dan di akhiratnya. Nah, ini peringatan untuk kita semuanya, karena kita akan ditanya, kullukum mas'ulun an ra'iyati, kalian semuanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang yang kita pelihara, yaitu anak-anak kita. Nah, ini perlunya kita memperbaiki diri. Seandainya dengan dibacakan ayat ini terasa kita ini masih kendur, masih lemah, masih ada waktu kita untuk memperbaiki diri. Wa kama annal walida, sebagaimana seorang tua, yajibu alai taghdhiyatu jismil walati, wajib memberi nafkah, yaitu jasad anaknya, maknanya wajib memberi nafkah, ngasih makan. Dikasih makan anaknya, diberikan baju, tapi tidak diurusi hatinya. Orang tua rata-rata mengurusi bajunya, mengurusi kesehatan anak yang sakit, dibawa ke rumah sakit, ya, tidak punya baju, dibelikan baju, tapi tidak diurusi akidahnya, tidak diurusi ibadahnya, tidak sholat dibiarkan, tapi kalau sakit diobatkan. Mulia mana mengobati sakit dengan menyuruh sholat? Nah, bukan karena hadis muru auladakum bis sholati inda sab'i sinin, perintahkan anakmu kalau sudah umur 7 tahun supaya sholat. Wadribuhum bi asrin, cambuk kalau umur 10 tahun tidak mau sholat. Untuk ibu-ibu harus menemani putrinya, terutama kalau putrinya sudah mendekati balik. Seorang ibulah yang wajib untuk memberitahu. Ya, ini caranya membersihkan begini kalau haid. Karena suatu saat anak malu
Tapi seorang ibu hendaknya yaitu lebih lembut. Nah, gimana, ada perasaan apa? Mungkin bintik-bintik ngeluar, oh ini mungkin mau akan keluar darah haid, dibimbing oleh ibunya. Karena kalau bapak malu sama yaitu putrinya, maka seorang ibu yang harus mendidik, mengarahkan anak laki-laki, maka yang berhak orang tuanya laki-laki. Subhanallah, kesempurnaan pendidikan dalam Islam. Baiknya anak, baiknya orang tua. 6. Yajibu alai taghdhiyatu jismil walad. Orang tua punya kewajiban untuk ngasih makan anaknya. Bitta'ami dengan makanan, wasyarabi dengan minum, wa kiswati badani dan dibelikan baju untuk menutupi badannya, bil libasi dengan baju-baju. Kadzalika, kalau kita mengurusi jasad anak kita, mengurusi sakitnya badannya anak kita, mengurusi untuk membelikan baju yang lainnya, maka kita harus mengurusi pula. Kadzalika yajibu alaihi, demikian juga wajib orang tua ini ayyughadhiya qalbahu, dikasih makan hatinya. Jadi jangan badannya saja dibuat sip, dibuat tampan, bajunya baik, tapi kalau bajunya baik, hatinya tidak baik, tidak ada faedahnya baju itu. Karena Allah berfirman, walibasut taqwa huwa khairul lakum. Baju takwa maknanya hatinya penuh dengan ketakwaan, itu lebih baik untuk dirimu. Nah ya, tapi kalau kita bisa mendidik anak kita, kita perbaiki hatinya menjadi orang beriman, walaupun anak ini sudah beriman, walaupun dengan baju sederhana, ridho dia. Karena iman itu yang menjadi tenangnya jiwa. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang jiwa. Berapa banyak orang memenuhi apa menjadi permintaan anak-anaknya, yang penting tidak menangis, dipenuhi untuk urusan dunia, menjadi rusak dirinya dan menjadi susah sedih orang tua. Tapi kalau kita mendidik anak dengan pendidikan din, menjadi gembiranya orang tua, karena anak akan menjadi anak yang soleh, yang faham dengan orang, yang mau membantu orang tuanya. Wal iman, mendidik anak kita dengan ilmu, mendidik supaya imannya meningkat, ini lebih utama. Dan menjadi anak yang sederhana, anak yang mau taat kepada Allah Ta'ala, mau taat kepada Nabi-Nya, mau berbuat baik kepada orang tua, karena orang tua punya jasa yang banyak. Wa yaksuruhahu, dan hendaknya dikasih baju rohnya ini. Dengan apa? Bilibasi taqwa, dengan baju takwa. Maknanya bukan baju takwa yang dari kain indah. Maknanya kita kasih yaitu ilmu. Kita suruh sholat, kita suruh menuntut ilmu, ya kita suruh mengaji. Coba kamu punya hafalan apa? Orang tua ingin mendengarnya, subhanallah. Dan inilah kenikmatan yang tidak terhitung banyaknya. Fadzalika khairun, inilah orang tua yang tanggung jawab, orang tua yang baik. Selanjutnya, wa min huquqil aulad, di antara hak anak yang diperoleh dari orang tuanya, tadi pendidikan, wajib orang tua mengarahkan pendidikan anaknya. Yang nomor 2, ayyunfiqu alaihim, hendaknya orang tua beri nafkah kepada anaknya. Ya. Mengapa? Karena anak belum balik. Anak butuh santunan dari orang tuanya. Bukankah kita dihibur oleh Allah Ta'ala dengan anak kita? Apalagi anak itu pandai, sejuk hati kita ini. Bil ma'ruf, diberi nafkah sesuai dengan kemampuan kita. Min ghairi israfin, jangan tanpa berlebih-lebihan. Ya. Kalau anak menanya, Bi, saya mau minta duit, untuk apa? Ditanya, itu bukan menunjukkan bakhilnya orang tua. Untuk apa? Sebab kalau minta tidak layak, tidak boleh kita beri. Ya, anak kita mondok atau yang lainnya tanya. Bahkan juga perlu kita menanya ustadznya. Karena suatu saat anak itu bohong. Orang tua menerima apa berita dari anaknya, kita harus kontrol. Dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika ada berita dari siapapun yang orang tua fasik, kurang dipercaya, teliti dulu.
Ya, teliti dulu, minta apa? Nanti saya akan menanya ustadzmu. Coba ustadzmu siapa namanya, berapa nomornya, aku akan telepon. Ini menunjukkan perlunya kita waspada. Jangan sampai kita ditipu oleh anak. Jangan sampai orang tua menipu anaknya. Sama-sama tidak boleh kita menipu. Wala taksirin, dan juga tidak boleh kita pelit. Berlebih-lebihan terhadap anak tidak boleh, pelit juga tidak boleh. Allah berfirman, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan kamu berlebih-lebihan, karena Allah Ta'ala tidak senang dengan orang berlebih-lebihan. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Berilah nafkah mereka yang Allah telah berikan rezeki kepada dirimu. Wa man qudira alaihi falyunfiq mimma atahullah. Siapa yang Allah Ta'ala ukur rezekinya pas-pasan, ya itulah yang kita nafkahkan kepada anak kita. Lianna dzalika min wajibi aulati alaihi. Karena demikian yang termasuk kewajiban anak-anaknya kepada orang tuanya. Wa min syukri nikmatillah, dan termasuk mensyukuri nikmatnya Allah alaihi tatkala Allah Ta'ala memberi karunia berupa anak. Bima a'tahu minal mal, karena Allah Ta'ala memberi harta kepada si dia. Harta kita akan bermanfaat kalau kita gunakan untuk mendidik anak kita. Karena kalau kita meninggal dunia, kita pailit, kita bakhil, siapa yang mewarisi harta? Anak. Bagaimana kita di dunia bakhil terhadap anak, cuma kita tidak boleh boros terhadap anak. Apa yang menjadi kebutuhan pokok itu kita penuhi. Tetapi kebutuhan yang tidak pokok kita perlu tawar-menawar dengan anak. Kalau kamu minta begini, ini orang tua tidak senang, karena ini akan membahayakan dirimu. Tapi kalau kamu minta kepentingan yang itu Allah Ta'ala ridhoi, insya Allah Allah Ta'ala akan menjadikan hati orang tua akan berinfak pada dirimu. Perlu kita memberi pelajaran terhadap anak. Fa kaifa yamna'uhumul mal. Bagaimana mereka mencegah anak-anaknya, yaitu tidak diberi harta fi hayati, pada waktu hidupnya. Sedangkan kalau mati, harta itu akan diwarisi oleh anak. Wa yabkhalu alaihim bihi, dan orang tua bakhil terhadap anaknya. Liyajma'ahu, dikumpulkan harta itu lahum, untuk mereka. Fayakhudhunahu qahran, maka anak akan memanggil dengan paksa, ya, ba'da mamati, setelah meninggalnya orang tua. Orang tua bakhil, ya, tidak mau dermawan kepada anaknya. Ketika meninggal dunia, siapa yang mewarisi? Anaknya. Kalau anak laki-laki dengan perempuan, anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Kenapa 2 bagian? Karena anak laki-laki ini kalau punya istri, dia bertanggung jawab menafkahi istrinya. Tapi anak wanita ketika punya suami, nafkahnya tanggung jawab suami. Nah, inilah perlunya kita mempelajari ilmu din. Hatta lau bakhila alaihim, sehingga seandainya orang tua itu bakhil terhadap anaknya, kikir, bima yajibu, yang harus dilaksanakan oleh orang tuanya, falahum ayyakhudhu min malihi, boleh seorang anak mengambil hartanya orang tua, yaitu hanya anak dengan kemampuan yang ada. Mungkin ada orang bakhil, padahal dia punya kewajiban menafkahi anak. Ya, bapaknya nggak ada, boleh diambil, tapi sesuai dengan kebutuhan kita, tidak boleh lebih. Atau seorang suami kikir, padahal dia berkewajiban menafkahi istri, menafkahi anaknya, boleh seorang istri mengambil harta seorang suami tanpa seizinnya, tapi dengan kebutuhan pokoknya. Nah, ya. Kebutuhan pokok seperti makan, minum, seperti baju yang ia harus, yaitu pakai untuk menutup auratnya, ini kebutuhan pokoknya, boleh tanpa izin. Karena kewajiban suami menafkahi istri. Sedangkan suami kikir boleh mengambil haknya, namun tidak boleh israf, berlebih-lebihan. Sebagaimana nanti dijelaskan di sini kisahnya, yaitu Hindun binti Utbah.
Falahum maka mereka ayakhudhu min mali, boleh anak itu mengambil harta orang tuanya, ma yakfihim bil ma'ruf, yang cukup untuk kebutuhan mereka yang wajar. Ma'ruf mana yang wajar, tidak berlebih-lebihan. Kama afta bidzalika, sebagaimana telah berfatwa yang demikian itu. Siapa yang berfatwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hinda binti Utbah. Ketika suaminya kikir, apa kata beliau? Khudhu ma yakfi, khudhi ma yakfiki wa waladiki. Ketika suaminya kikir, Hindun memberitahu kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan wajibnya kita bertanya pada orang punya ilmu. Maka dinasihat, dan ini boleh membongkar aib suami yang membongkar istrinya ketika kebutuhan pokoknya. Ya, dan kita menjelaskan aib suami ini kepada orang punya ilmu, jangan kepada tetangga yang tidak tahu. Karena orang punya ilmu, dia akan bisa menjaga lisannya. Baik, kamu kalau suamimu tidak mau ngasih belanja, ambil kebutuhan pokokmu dan kebutuhan anakmu. Ini solusi ketika kita menjumpai suami ini bakhil. Tapi kalau suami itu punya ilmu, insya Allah tidak bakhil. Karena ilmu itu yang membawa kebaikan diri kita dan keluarga kita. Nah, ya ini untuk ibu-ibu kalau suaminya bakhil. Tapi kalau suami tidak bakhil, tidak boleh ngambil-ngambil. Karena hak kita istri, hak yang harus kita ambil. Tidak boleh kita mengambil separuh hartanya si suami. Tapi kita wajib menjaga hartanya suami. Ketika mau keperluan apa-apa, memberitahu, bolehkah saya membeli baju? Baju saya ini sobek, sudah diizinkan oleh suami, boleh. Kalau tidak diizinkan, padahal kita perlu, boleh kita yaitu membeli dengan uang suami tersebut, tapi dengan kebutuhan pokok kita, bukan berlebihan. Wa min hukukil aulad, di antara hak anak-anak. Nah, alla yufadzila akhatan minhum, jangan sampai dilebihkan salah satu di antara mereka. Ala akhatin, kepada yang lain, fil atoya, baik dalam pemberian, wal hibat atau hibah. Hibah itu namanya pemberian. Al atoya yaitu pemberian juga. Nah, jadi harus sama. Cuma sama ini umpamanya anak yang besar diberikan baju, anak yang kecil harus diberikan baju. Tapi ukuran anak yang kecil lain dengan anaknya sudah dewasa. Anak yang kecil sekolah di TK lain dengan anaknya yang sudah di kuliah, tentu lebih banyak. Ini namanya adil. Wad'u syai' fi maudhi'i, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Anak yang sakit kita obatkan, duit kita keluar. Anak yang sehat tidak boleh menuntut. Loh, ini kok enak dikasih duit diobatkan. Lah kamu sehat, bagaimana sehat minta obat? Lebih enak mana kamu sehat dengan adikmu yang sakit? Tentu orang memilih sehat. Nah, terkadang kadang-kala anak dia merasa iri terhadap saudaranya. Oh, dia kuliah kok banyak biayanya kok. Iya, kamu kan masih kelas berapa, nak? Ini anakmu yang, ini kakakmu yang sudah. Kamu kalau sudah kuliah nanti saya biaya seperti kakakmu. Tapi kamu masih muda. Ini namanya adil. Jadi adil bukan harus sama timbangannya. Yang berhak kita lebihkan itu kita lebihkan. Yang berhak kita kurangi seperti anak yang masih kecil umur 3 tahun 4 tahun. Kebutuhannya tidak banyak. Paling-paling menyusu, paling-paling baju yang kecil. Tapi anak yang sudah dewasa butuh banyak. Itu namanya wad'u syai' fi maudhi'i. Itu namanya meletakkan suatu kepada tempatnya. Ini perlu biaya yang banyak, kita kasih yang banyak. Ini sedikit, kita kasih sedikit, itu namanya adil. Jadi adil ya harus sama. Tapi kalau adilnya orang punya istri banyak, lain. Sehari ke sana, sehari lagi sana. Tidak boleh yang satu minggu baru berjumpa. Yang satunya setiap hari itu nanti mereng pundak kita besok di hari kiamat. Nah, ya. Jadi ini harus kita fahami makna adil terhadap istri, makna adil terhadap anak itu beda.
Fala yu'ti ba'dha aulatihi syai'an. Jangan sampai orang tua memberi sebagian anaknya wa yakhrumul akhar, dan tidak memberi yang lain. Keliru. Makan semuanya. Tentunya makannya yang kakaknya yang besar lain dengan makannya anak yang kecil, yang adiknya yang kecil. Perut yang kecil ya butuhnya sedikit, perutnya besar butuhnya banyak. Baju kakaknya 1,5 meter, adiknya mungkin 1/4 meter sudah cukup karena masih kecil. Itu namanya adil. Ya. Ada orang sudah menunggu, kok enak itu adiknya. Iya, kamu sudah berapa tahun dikasih oleh orang tua. Ini adikmu yang terakhir ini. Masih nikmat kamu berapa tahun disantuni orang tua. Ini adikmu yang kecil. Nah, kalau kita bisa beri penjelasan, orang punya ilmu akan menyadari. Kamu dulu sudah dibelikan rumah, disuruh menempati. Ini adikmu masih campur dengan orang tua karena belum bisa punya rumah. Ya dimomonglah orang tuanya. Disantun itu sama-sama karena orang tua insya Allah berbuat baik kepada semua anaknya. Itulah kebaikan orang tua yang tidak bisa dibalas oleh anaknya. Fa inna dzalika minal jauri. Kalau kita memberikan yang satu yang lain tidak diberi, itu curang. Dan kalau sudah curang akan menjadi sebab retaknya anak dengan anak. Oh, ini dimanjakan oleh bapak, Pak. Saya tidak diurus. Nah, kan berperang anak dengan anak. Wa dzulmi, dan ini termasuk zalim. Ya. Kalau kasih makan, semua kasih makan. Kalau dibelikan baju, semua dikasih baju walaupun beda ukurannya. Berbeda dengan sepeda yang dipakai oleh kakaknya. Sepeda orang tua dipakai oleh kakaknya itu berupa pinjaman, hak pakai bukan hak memiliki. Tapi kalau kita membelikan harus dibelikan semuanya. Ya, ini perlu dipahami. Tapi kalau anak kecil tidak mungkin akan dibelikan sepeda motor dia. Siapa yang mengendarai? Nah, ini terkadang kita satu saat bisikan anak dengan anak, dia tengkar. Enak kamu. Maka orang tua perlu datang. Apa ini maksudnya apa? Mumpung orang tua masih hidup. Kalau orang tua masih hidup itu saudara dengan saudara anak kita bersatu. Tapi kalau sudah meninggal orang tua, kalau dia tidak punya agama jadi musuh. Na'udzubillah min dzalik. Ini perlunya pendidikan orang tua terhadap anaknya. Nah, wallahu la yuhibbudz zalimin, maka Allah tidak senang kepada hambanya berbuat zalim. Mana zalim itu menganiaya. Haknya tidak dikasihkan kepada yang punya hak. Yang tidak punya hak diberi, itu namanya zalim. Wali'anna dzalika, dan karena demikian itu yu'addi ila tanfiril mahrumin, membawa kepada tidak senangnya anak yang tidak dikasih, akan benci pada orang tua. Wa khutusil adawa bainahum, dan akan terjadi permusuhan antara anak dengan anak. Wa bainal mahubina, dan antara anak yang dikasih dan anak yang tidak dikasih. Anak ketika kita nikahkan belum punya anak, dan terakhir menikah punya anak, maka kewajiban orang tua lebih banyak memperhatikan yang punya anak ini. Karena dia punya tanggungan yang lain. Nah, begitu caranya. Maka perlu orang tua membantu. Ini tidak punya anak, ya, dan ini sudah punya anak. Kamu harus bersyukur, punya anak itu ruwet. Tahu ruwet ya? Tapi kalau kita bersabar mendidik, keuntungan. Bayangkan kita dihibur oleh Allah Ta'ala dengan anak, senang dengan anak. Subhanallah. Makanya kita hendaknya betul-betul berbuat adil. Kalau ada perselisihan antara anak kita kumpulkan. Maksudnya apa gitu. Kamu itu lebih duluan mendapatkan santunan bapakmu. Mulai kecil kamu dibuatkan rumah. Ini loh adikmu baru umur berapa. Campur dengan orang tua karena belum bisa kerja. Kamu pada waktu kecil belum bisa kerja, kumpul dengan orang tua. Sekarang kamu sudah dibuatkan rumah, sudah bisa mandiri sendiri. Ini kasihannya adikmu.
Ya mungkin kamu tidak bisa membantu adikmu. Siapa yang bisa membantu adikmu kecuali orang tua? Nah perlu nasihat. Ya ini kalau anaknya banyak. Kalau 1 2 biasanya tidak ada satu masalah. Selanjutnya, bal rubama takunul adawatu, bahkan terkadang timbul permusuhan bainal makhrumina, di antara anak yang tidak disayangi, wa baina abaim, dan antara bapak-bapak dan ibu mereka. Musuh. Enaknya itu si fulan dibelikan sepeda motor, aku tidak dibelikan. Beritahu itu dipinjami karena dia belum bisa, yaitu membeli sendiri, sekolah jauh, ya, sepedanya dipakai, itu hak kuna. Bukan hak milik, hak kuna. Kalau kamu nanti sudah besar mau yaitu sekolah jauh, pakai sepeda motor orang tua. Pakai yang ada. Nah perlu adanya bimbingan orang tua terhadap anak. Karena anak itu punya sifat iri. Sebagaimana orang tua juga punya sifat iri pada waktu masa kecilnya. Wa ba'dun nas, kadangkala sebagian manusia yamtazu akhadun min aulati, mengistimewakan salah satu di antara anaknya, alal akharina, kepada anak yang lain, birbili, karena anak yang disayang ini anak yang berbuat baik, wal atfi, dan karena anak itu lembut, ala walidahi, kepada dua orang tuanya. Anak kita tidak sama, ada yang kalian senang membantu orang tua, senang menyapu, senang membantu dicucikan bajunya orang tua. Tentu orang tua ini senang, tapi kita melebihkan pemberian tidak boleh. Karena itu kebaikan yang anak itu mendapatkan pahala dari Allah. Walaupun ada anak yang tidak mau menyapu, tidak mengapa. Tapi kita suruh, kalau tidak mau tidak mengapa. Tapi ini ada anak yang menyapu, ada yang mencucikan. Jangan kita memberi kelebihan terhadap anak. Karena itu amal baiknya anak dari Allah yang mereka akan petik. Dan ya, anak ini tidak membantu orang tua, ya mungkin ada sebab. Kita jangan sampai meremehkan yang tidak membantu kita, karena itu semuanya anak kita. Dalam nafkah kita harus memberi yang sama. Tentang sifat yang lebih baik, itu kebaikan dia yang lakukan di sisi Allah Ta'ala. Ya, ini tidak boleh kita melebihkan. Oh ini karena saya yang membantu orang tua, kamu akan saya belikan rumah sendiri. Tidak boleh, itu akan menjadi perang nanti anak dengan anak. Nah, fayakhussuhu walidahu bil hibati, maka orang tuanya karena melihat anaknya ini sergap membantu orang tua, semangat membantu orang tua, lalu dikasih hadiah. Tidak boleh. Wal atiyati, diberi pemberian, min ajli ma imtaza bi minal birri, karena anak ini memiliki keistimewaan berbuat baik pada orang tua. Tidak boleh. Berbuat baik anak terhadap orang tua itu amal anak untuk dirinya. Man amila sholihan fali nafsi. Tetapi jatah kewajiban orang tua terhadap anak wajib sama. Dia mengatakan ini sembunyi. Nah ini duit untuk kamu nak, karena kamu anak yang paling baik. Jangan. Ya Allah Maha tahu. Bahkan satu saat mungkin anak itu akan membocorkan. Aku disayang oleh orang tua karena saya paling baik. Aku dilebihkan oleh orang tua pemberiannya. Mungkin anak yang satu dia akan mengancam. Nah, dan mungkin akan berkelahi, atau mungkin bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua karena tidak adilnya orang tua. Katakan ketika kita menjumpai anak kita baik, alhamdulillah anakku ini berbuat baik pada orang tua, semoga Allah Ta'ala menerima amalnya. Untuk hak-hak duniawi disamakan. Walakin hadza khairu mubarririn litaksis, tetapi ini tidak baik bagi orang tua mengkhususkan anak-anaknya yang sergap, yang sering membantu orang tuanya, dikasih hadiah. Jangan. Ya, karena itu haknya anak untuk berbuat baik pada orang tuanya. Fatamyizu lil bil birri, maka mengistimewakan karena anaknya berbuat baik, la yajuzu, tidak boleh ayyuti iwadun an birrihi, tidak boleh anaknya dikasih bonus, dikasih duit karena sebagai ganti berbuat baiknya pada orang tua. Nah ya, nah ini supaya tidak terjadi timbul kesenggangan anak dengan anak sehingga menjadi korban orang tua.
Kalau anak sudah perang dengan anak, susah orang tua. Ya, tapi dijelaskan ini kamu alhamdulillah kamu berbuat baik, semoga Allah Ta'ala memberi pahala ya kepada dirimu, semoga adikmu, kakakmu yang belum berbuat baik, doakan dia supaya menjadi baik seperti dirimu. Itu doa, dan itu juga keuntungan bagi anak yang dipuji oleh orang tuanya. Li'anna ajra birrihi 'ala Allah, karena pahala kebaikan anak itu Allah yang membalas, bukan orang tua. Nah, wali anna tamyizal barri bil atiyah, dan karena mengistimewakan anak yang baik dengan diberi, yujibu ayyujiba bibirrihi, maka mewajibkan dia akan bangga, saya ini dimanjakan orang tua. Kenapa? Saya berbuat baik pada orang tua, menjadi ujub. Nah, wa yara lahu fadlan, menganggap dirinya lebih utama karena saya dimanjakan orang tua. Hati-hati ini ya, orang tua harus netral. Semua itu anak kita, yang baik yang jelek anak kita. Bagaimana kita bisa mensyukuri anak kita yang baik, bagaimana kita bisa bersabar mendidik anak kita yang kurang baik. Itu kalau kita laksanakan akan baik anak kita. Kita harus bersabar terhadap anak yang rewel, yang banyak usil terhadap orang tua, ya. Perlu kita doakan malam hari, ya. Ya ini Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berilah aku dia anak yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Itu doanya siapa? Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, ya Allah karunia aku ini anak keturunan yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah karunia aku ini dan istriku dan anakku penyejuk jiwa. Doakan istri kita menjadi yang baik, sebagaimana istri berdoa pula agar suaminya menjadi baik. Kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. Nah, perlunya kita menuntut ilmu syar'i, perlunya kita kewajibannya orang tua terhadap anaknya. Nah, wa yara lahu fadlan, dan melihat bahwa dia itu dimuliakan, wa ayyan firal akharu, dan akan membenci atau lari orang yang lain itu. Anak yang lain akan orang tua memanjakan si fulan kok, aku nggak pernah dipikirkan. Nah, akan dendam anak. Bahkan kalau anak ini tidak bisa menguasai hawa nafsu, mungkin dibunuh orang tuanya. Naudzubillah min dzalik, karena sebab kezaliman orang tua. Ya, ini perlu kita menjaga hati-hati. Makanya anak ini perlu dididik dengan din, agar hawa nafsu kalah dengan dinnya. Wa yastamirru fi uquqi, dan anak akan terus menerus durhaka kepada orang tua. Karena apa? Dendam. Kakakku dimanjakan, aku tidak pernah disayangi. Nah, namanya orang punya fitrah sendiri-sendiri. Summa innana la nadri, kemudian kita tidak tahu. Faqad tataghayyarul akhwal, kadang-kadang berbalik, anak yang menjadi baik akhirnya buruk, anak yang kita benci akhirnya menjadi baik. Karena Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati dengan dasar hadis, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ya wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku itu untuk berpegang kepada agamamu. Jadi jangan sampai kita melihat anak kita buruk, kalau kita timbul ya kesenggangan, ya kurang baik hati, doakan. Malam hari kita mohon pada Allah, saat sepertiga malam terakhir, yang mana Allah Ta'ala turun ke langit dunia, man yas'al yu'ta. Bayangkan kalau kita mampu mendidik anak dengan berhasil, nikmat mengalahkan nikmat dunia. Ketika anak-anak itu baik, kita sakit disambangi oleh anak kita, dijenguk, kemudian juga dimandikan kita, dicarikan pula, yaitu hal-hal yang ditawari oleh anak kita. Mau apa bi, mau apa umi, bukankah itu senang orang tua? Karena sebab baik orang tua terhadap anak, anak akan berbuat baik pada orang tua. Ya, dan itulah yang kita saksikan sendiri dalam kehidupan masyarakat. Summa innana la nadri, kemudian kita tidak tahu. Faqad taghayyarul akhwalu, kadang-kala berubah sikap anak ini. Fayanqalibul baru
akon. Berbalikan yang menjadi baik ini menjadi durhaka, bisa jadi. Karena Allah Ta'ala membolak-balikkan hati. Wal aku baron, dan anak durhaka menjadi baik akhirnya. Nah, ya. Jadi kita melihat anak kita ketika ada akhlak yang kurang baik, doakan, nasihati, mohon kepada Allah. Karena Allah Ta'ala yang berhak untuk menjadikan baik anak kita. Li'annal quluba biyadillah, karena hati kita itu di tangan Allah. Yuqallibuha kaifa yasha'u, Allah akan membolak-balikkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Selanjutnya, wa fi sahihaini, disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Sahihil Bukhari, yaitu Sahih Bukhari, wa Muslimin, dan juga Sahih Muslim, Anin Nu'man bin Basir, dari Nu'man bin Basir. Nu'man bin Basir. Anna abahu, sesungguhnya bapaknya Nu'man ini, yaitu Basir bin Sa'ad, wahabahu hulaman. Anaknya dikasih budak, yang lain tidak dikasih. Ya. Jadi ada seorang sahabat namanya Nu'man bin Basir. Nah, bapaknya namanya Basir. Yang satu dikasih budak, yang lain tidak. Budak itu namanya orang kafir yang ditangkap oleh kaum muslimin, nah menjadi budaknya orang Islam. Boleh dihadiahkan. Nah, dan boleh kita yaitu jadikan untuk membantu di dalam rumah tangga. Kalau budak wanita boleh dinikahi bagi orang yang memilikinya. Tapi anaknya ummul walad, bukan anak yang merdeka. Kecuali kalau budak itu dimerdekakan dan menjadi istrinya, baru dia merdeka. Nah, fa akhbara Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka anaknya ini memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya anak ketika ada orang tua tidak jujur, ya lapor pada orang punya ilmu. Nah, ini lapor kepada beliau. Bidzalika, keadaan ayahnya ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, aqullu waladika nakhaltahu misla hadza? Apakah semua anakmu kamu beri semisal anakmu ini? Nah, tanya beliau, apakah semua anakmu dikasih budak seperti anakmu ini? Qala la, tidak wahai Nabi. Ini sahabat yang pernah keliru, apalagi kita. Qala, apa kata beliau? Farji'u, ambil budak itu. Kalau kamu ngasih satu anak budak, yang lain kamu kasih budak. Kalau yang satu kamu kasih makan, yang lain kamu kasih makan. Kan itu anakmu semuanya. Bagaimana kamu istimewakan yang satu, yang kamu hina yang lain, padahal itu anakmu sendiri. Wa fi lafdhin, di dalam satu lafaz enam. Wa fi riwayatin ittaqullah. Apa kata beliau? Wahai sahabat, takwalah kamu kepada Allah. Wahai Nu'man, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Wa'tilu baina aitikum, berbuat adillah kamu sama anakmu. Nah, ya. Disuruh berbuat adil, disuruh cabut. Anakmu yang kamu kasih budak, ambil budak itu. Kalau kamu ngasih budak, semua harus dikasih. Dan ini pendidikan beliau agar anak tetap berbuat baik kepada orang tua. Karena fitrahnya anak ketika semua saudaranya dikasih, senang. Oh, ini ayahku, ini berarti sayang kepada semua anaknya. Tapi kalau ada pilih kasih, maka anak akan timbul kemarahan. Dan anak akan mengancam kepada saudaranya yang dimanjakan oleh orang tuanya. Hati-hati. Jangan sampai kita meninggal dunia mewariskan anak kita kepada suatu hal yang tidak diridhai oleh Allah. Wa fi lafdhin asyhid ala hadza ghairi, ya, saksikanlah ini kepada selainku. Maka beliau mengatakan, jangan kamu membuat persaksian padaku. Fa inni la asyhadu ala jaurin, saya tidak akan mau menjadi saksi terhadap orang yang berbuat curang. Ya, jadi kalau kita didatangkan kepada salah seorang orang tua untuk jadi saksi, ini saksi gempa, ini saya akan ngasih anak saya sepeda motor, tapi ini tidak saya kasih karena dia nakal.
jangan mau. Nah, nanti kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka dikasih, harus dikasih semuanya. Fasamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama kepada orang atau memberi julukan pada orang tafdhila ba'dil aulad, melebihkan, memanjakan sebagian anak ala ba'din, daripada sebagian yang lain, jauron, curang dia. Kalau kita berbuat curang oleh anak tidak mau, jangan kita menjadi contoh berbuat curang kepada anak kita. Fal jawru dzulman wa haramun, curang itu berbuat zalim dan haram hukumnya. Kalau kita tidak mau dizalimi, jangan menzalimi orang. Ya. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Terutama anak, ya, apalagi orang tuanya, bapaknya keras kepala. Nah, seandainya anak dimanjakan, tentu anak akan dendam kepada saudaranya. Lakin lau a'ta, lah ini lain lagi. Ya. Lakin lau a'ta ba'dahum syai'an, tetapi seandainya yaitu orang tua memberi sebagian anaknya sesuatu, yahtaju, yang itu menjadi kebutuhannya, seperti apa? Sakit, tentunya butuh obat. Orang tua membelikan obat, layak, karena dia sakit. Yang sehat tidak boleh minta obat pun dia sehat. Ya. Ketika anaknya butuh opname, diopnamekan oleh bapak ibunya. Ketika anak yang satu tidak perlu opname, ya jangan diopnamekan. Begitu indahnya kalau kita mengikuti syariat Islam. Bagaimana anak tidak senang kalau orang tua jujur, orang tua adil. Wasan, yang kedua, la yahtajuhu. Yang kedua tidak butuh, namanya masih kecil, ya. Masih kecil, umur 5 tahun, 6 tahun. Masa mau dibelikan oleh bapaknya sepeda motor? Mati nanti anaknya. Tapi ini yang kuliah umur 20 tahun, butuh, ini pakai. Dan insya Allah anak kita yang kecil tidak akan iri. Karena dia tahu, ini kebutuhan, dia sedang sekolah di tempat jauh. Mislu ayyahtaja akhatul aulati, seperti butuh anak-anak kita ini ila adawatin maktabiyah, kepada peralatan maktabah, perlu kitab, kita belikan. Tapi anak kecil belum bisa baca kitab, ya jangan dibelikan. Aw ilajin, perlu pengobatan karena dia sakit. Putrinya dia sakit, ya, lahir harus operasi, dibiayai oleh orang tua. Tapi yang putri yang lain yang dia lahir biasa, jangan minta biaya semisal yang saudarinya dia perlu operasi. Nah, ini perlu difahamkan kepada anak. Perlunya kita mengumpulkan anak-anak kita yang sudah dewasa, agar kita meninggal dunia tidak perang satu sama lain, anak dengan anak. Awzawajin, atau perlu menikah, yang lain masih kecil-kecil dia, belum waktunya menikah. Yang ini dinikahkan tentu dibiayai oleh orang tua, ya, dan dibeli yang, karena akad nikah ya perlu ada semacam orang tua membuat walimah. Tidak boleh yang iri. Nah, satu, saya kok nggak diperbuat seperti itu. Kamu kan belum menikah, nak. Nanti kalau orang tua meninggal dunia, minta sama Allah. Nah, inilah. Ini namanya berbuat adil, bukan yaitu pilih kasih, tidak. Ini sudah waktunya nikah, kita nikahkan. Anak saya itu umur 20, saya sudah nikah. Putri itu 14 tahun 4 bulan. Tidak diterima oleh naib, saya masuk ke sidang. Dengar 3 kali sidang kul. 2 bulan menikah. Anaknya sudah 5. Nah. Yang lain juga begitu, umur 20 saya tarik, gimana nikah? Dengan siapa, Bi? Mau nikah? Mau, kita pilihkan, orang tua milihkan. Nah, dengan ini, subhanallah, kalau kita bisa berbuat pada anak itu, subhanallah, kita enak, ya. Jadi jangan sampai anak kita milih sendiri. Jadi, tapi kalau dia belum mau menikah, jangan dipaksakan. Tapi kita perlu menawarkan, terutama putri-putri kita yang sudah, yaitu mau balik atau sudah balik, itu mesti keinginan saya ini kapan dinikahkan oleh orang tua kita. Sebagaimana kita pada waktu kecil,
Kalau sudah waktu kita balik ingin kita menikah, tapi kalau orang tua diam kita bingung. Nah, orang tua, makanya Rasulullah SAW menikahkan putrinya Fatimah dengan sahabat Ali. Sahabat Umar, Hafsah ditawarkan. Ya, siapa yang mau menikah Hafsah? Orang tuanya. Ditawarkan kepada Utsman, saya belum ada keinginan menikah. Ditawarkan kepada Abu Bakar diam, marah. Kamu saya mau nikahkan putri saya kok enggak mau. Ternyata Hafsah ini sudah disebut-sebut oleh Rasulullah SAW. Gini loh, Umar, anakmu Hafsah ini sering disebut oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Apa saya ini tidak malu kepada beliau? Karena beliau selalu menyebut nama putrimu Hafsah. Akhirnya Hafsah dinikah oleh Rasulullah SAW. Nah, ini perlunya kita orang tua yang mencarikan jodoh anaknya. Sekiranya anaknya sudah mau menikah, apalagi putri, ya, itu yang kawat sekali sekarang hidup tidak sama dengan zaman dahulu. Fala ba'sa ayakhussahu bima yahtaju bihi, tidak mengapa kalau kita mengkhususkan sebagian kebutuhan anak kita. Oh, karena dia ini mau menikah, kita biayai. Kita nikahkan, kita walimai. Yang belum menikah harus bersabar karena belum menikah dia. Ini namanya adil, bukan pilih kasih. Li'anna hadza takhsisun min ajlil hajah. Kekhususan ini karena kebutuhan anak kita. Kebutuhan anak kita sekolah di kuliah lain dengan sekolah di TK, lain dengan sekolah di madrasah, beda. Fayakunu kan nafaqati, ini seperti menafkahi. Anak yang umur yaitu 5 tahun makannya sedikit. Anak yang umur 15 tahun makannya banyak. Baju yang umur 15 tahun lebar, anak umur 5 tahun kecil bajunya. Itu namanya adil. Wa mata qamal walidu, kapan seorang tua ini melaksanakan bima yajibu alaihi lil walati, apa yang Allah Ta'ala wajibkan orang tua terhadap anaknya, minat tarbiyati, mau mendidik, wan nafaqati, dan memberi nafkah, fa innahu hariyun, maka layak ayyuwaffiqal waladu, anak ini akan ikut berbuat baik, lil qiyami bi birrihi, akan berbuat baik kepada walidai, kepada kedua orang tuanya, karena diperlakukan baik. Oh iya, orang tua sayang terhadap saya. Akhirnya ketika tua lanjut, ya, umur sudah lanjut, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, anak ketika disantun orang tua akan ingat jasanya orang tua, dituntun orang tuanya, akan ditanya butuh apa bi, butuh apa umi. Ini karena sebab kebaikan orang tua kepada anaknya ketika masih kecil akan diingat oleh anak. Wa mura'atil hukuk, dan juga memelihara hak-haknya. Wa mata farraqal walidu, kapan saja orang tua itu bisa bima yajibu alaihi min dalika, ya, apa yang wajib bagi dia demikian itu, kana jadiran bil uqubah, maka orang tua mendapatkan hukuman, ya. Kalau ada sebagian anaknya tidak diperhatikan, tidak diindahkan, yang satu diperhatikan, maka ketika orang tua sudah lanjut usia, anak ini dendam. Nah, kamu dulu disayang orang tua kok, ya urusi orang tuamu. Akan begitu bicara saudara kita. Kamu dikasih, dibelikan ini, saya tidak dibelikan apa, urusi bapakmu, urusi ibumu. Nah, inilah dampak ketidakadilan orang tua terhadap anak. Bi ayyun kiral walatu haqqau, bahwa anak akan mengingkari haknya orang tua. Ini kesalahan orang tua. Ya, kecuali kalau anak itu pandai, orang punya ilmu, tetap walaupun orang tuanya tidak adil, karena ilmu ini yang bisa membuat baik kepada orang tuanya. Wa yubtala bi uqubati jazaan wifaqan, dan akan mendapatkan hukuman orang tua itu setimpal dengan yang ia lakukan pada anaknya. Wa kama tadinu tudanu, siapa yang menolong akan ditolong. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat sampaikan, barangkali ada pertanyaan. Nih, berapa bab? Ini satu bab tadi ya? Iya. Nah, ya, bismillah. Dalam mendidik anak, kita sudah mengarahkan jalan yang terbaik. Ya. Anak itu tidak mengikuti atau tidak mendengarkan. Apakah nanti kita itu masih dimintai suatu pertanggung jawaban
kedua, batasan sebagaimana anak itu kalau sudah menikah, kita itu dalam menyelesaikan anak itu seberapa jauh atau itu campurnya dalam berkeluarga. Terima kasih. Pertama saya jawab soal yang terakhir juga. Kalau anak ini menikah sedangkan anak kita laki-laki belum bisa terampil yaitu memenuhi kebutuhan istrinya, kita bantu. Kita bantu. Bukankah orang membantu anaknya Allah akan membantu si dia? Beritahu kok enak dia dibantu. Iya, itu sudah menikah. Kamu kan belum waktunya menikah. Kamu masih kecil. Kalau sudah dewasa seperti itu, orang tua masih hidup, Allah akan menjadikan orang tua akan membantu dirimu. Jadi yang menikah dengan tidak menikah lain. Yang menikah punya kewajiban untuk menafkahi si istrinya. Ketika sakit punya kewajiban untuk mengobatkan istrinya. Ketika melahirkan punya kewajiban untuk mengurusi kelahirannya. Banyak. Berbeda dengan anaknya yang menikah yang belum punya anak. Ya. Karena belum punya anak, tanggungannya masih ringan. Punya anak menjadi punya beban suami ini lebih banyak bebannya daripada belum punya anak. Dan ini harus kita perhatikan, perlu kita beritahu pada anak. Tapi kalau anak kita sudah mengerti ilmu, insya Allah tidak akan terjadi kesenggangan dalam hatinya. Nah, ini perlunya kita mendidik anak kita kepada pendidikan din, itu yang membawa lunaknya. Bahkan mungkin adiknya yang punya anak ini dimomong oleh kakak yang belum punya anak. Bisa jadi. Sayang dia. Digendong. Ya, yang lainnya. Karena apa? Dia tahu belum punya anak ini karena Allah Ta'ala belum menakdirkan. Bahkan mungkin satu saat orang ini punya suami istri. Lebih baiknya belum punya anak. Karena apabila punya anak tidak bersabar. Nah, jadi kita serahkan kita ini kepada Allah Ta'ala. Nah, apa yang Allah Ta'ala takdir kepada kita harus terima dengan kebaikan. Punya anak harus kita urusi anaknya. Belum punya anak kita bersabar. Bahkan mungkin belum punya anak kita bisa sholat malam. Bisa juga membantu tetangga yang lainnya. Kita berpikir tentang hasanat kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya, jadi kalau punya anak tentu kewajiban orang tua terhadap anak yang punya anak yang dia belum bisa menafkahi, wajibnya orang tua menafkahinya. Dan itu kebaikan. Makanya tadi sudah dijelaskan. Jadi orang kalau dia masih kecil, kebutuhannya beda dengan dia yang sudah besar. Beda yang sudah menikah, dia mau menikah tapi anak ini belum bisa dinikahkan oleh orang tuanya. Dibantu. Nah, kalau ada adiknya ngomong, "Lah, kamu mau menikah sekarang belum? Kalau mau menikah saya nikahkan." Nah, kita semuanya anak itu kita tawari. Nah, ini ada ini. Ada santri saya, putrinya mau ditawarkan kepadamu. Nah, ya terserah Abi. Berarti terserah itu maknanya dia senang. Dinikahkan. Kita didik yang bagus subhanallah. Dan menjadi baiknya seseorang. Menjadi baiknya anak. Nah, cukup ya? Ada lagi? Oh, yang apa tadi? Bagaimana soalnya? Kita sudah memberikan arahan mendidik, tapi anak itu tidak mengikuti. Apakah kita ini masih dimintai suatu pertanggungjawaban di akhirat? Tidak, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Mendidik anaknya tapi anaknya kufur dia. Bahkan istrinya juga durhaka. Ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala dengan banjir. Beliau diselamatkan. Terkadang kita diuji oleh Allah Ta'ala, ya. Anak kita baik, kita yang tidak baik. Terkadang kita diuji kita baik, anak kita tidak baik. Tapi kita berkewajiban untuk mendidik, hasilnya di sisi Allah. Wa ma'alaika illal balahul mubin. Tidak ada kewajiban kamu wahai Nabi melainkan hanya menyampaikan belaka. Baiklah, waktunya sudah mendekati waktu maghrib. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.